Saya sangat bersyukur dan beruntung sekali mengenal aplikasi ini, karena sejauh ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya menggunakan aplikasi ini udah sejak tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di Oris Expat Life ya. Kali ini saya mau share teman-teman ya, bagaimana mencari apartemen ataupun kondo ya di Kuala Lumpur. Sebenarnya ada nggak sih yang tanpa deposit ya teman-teman? Karena biasanya kita kalau di luar negeri tuh ataupun di Indonesia juga sama, tapi kalau Indonesia masih murah ya depositnya ya. Kalau di luar negeri khususnya di Kuala Lumpur ya, itu biasanya kita harus bayar deposit 2 bulan sewa kondo ditambah setengah bulan untuk utilitiesnya. Jadi di awal itu kita harus bayar 2,5 bulan plus 1 bulan sewanya, jadi 3,5 bulan. Jadi kalau misalkan let's say kondonya itu 1 bulannya harganya misalnya sewanya 3.000 gitu ya. Nah berarti kita harus bayar di awal itu kan 2,5 itu deposit tambah 1 bulan lagi, 2,5 bulan itu deposit, 1 bulan lagi itu sewanya, jadi 3,5 bulan, berarti 3 kali 3.000 berarti udah berapa? 9.000 ya. 9.000 ringgit ditambah setengah bulannya, jadi berarti tambah lagi dengan 1.500, berarti 10.500 ringgit, berarti kurang lebih sekitar anggaplah 3.000 ya, 1 ringgit 3.000 rupiah misalnya, berarti sekitar 30 jutaan untuk di awal. Nah makanya awal-awal tuh memang harus modal dulu ya, dulu saya juga begitu, karena biasanya uang kalau kita jadi ekspatriat tuh uang mobilisasi tuh dapat setelah 1 bulan kerja gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu pun baru tahu tahun lalu, karena waktu zaman saya masuk 2012 ya, itu setahu saya nggak ada yang nggak pakai deposit gitu ya, teman-teman saya juga semuanya pakai deposit. Nah ternyata ada teman-teman ya. Nah namanya aplikasinya itu saya nggak dapat endorse dari Speed Home ya, tapi saya mau share karena saya rasa ini bermanfaat ya, khususnya seperti saya misalnya tinggal di luar negeri, apalagi kalau sekarang udah nggak jadi ekspatriat ya, jadi local hire, jadi betul-betul ya uang pun terbatas ya, jadi kita bagaimana cari cara supaya semuanya cukup teman-temannya, apalagi emak-emak kan tahu sendiri ya. Nah jadi singkat cerita, nama aplikasinya Speed Home, teman-teman bisa di Google Store tuh klik aja Speed Home ya. Nah jadi memang untuk tanpa deposit itu ada persyaratannya teman-teman ya. Nanti mereka biasanya tuh minta ke kita, itu pun semuanya simple. Saya sukanya tuh pakai Speed Home karena kita nggak perlu ketemu gitu ya, antara antara si agent ataupun ownernya sih ketemu setelah kita udah deal gitu teman-temannya, atau mau survei ya, survei kalau kemarin saya dengan ownernya langsung, kalau yang sebelumnya saya dengan agentnya gitu ya. Nah jadi semuanya praktis teman-temannya, even kontraknya pun itu pakai dikirim pakai linknya aplikasi itu gitu ya, jadi tantangannya pun juga di situ, semuanya pokoknya praktis lah intinya gitu ya teman-teman. Nah jadi antara lain apa yang kita harus upload dokumennya, yang pertama udah pasti kita punya paspor ya kalau kita di luar negeri kan, yang kedua visa kita, ketiga selain data diri ya, data diri isi seperti biasa lah, standar lah, itu nama, tanggal lahir, email, nomor telepon, standar lah intinya gitu ya. Yang kita harus submit itu pun upload ya di dalam aplikasi itu. Jadi kayak misalnya paspor, terus kita punya depannya doang ya, cover pasportnya, kemudian visa kita, kemudian itu data 3 bulan bank terakhir. Nanti dia ada kasih tahu kok apa-apa, tapi sebenarnya nggak begitu banyak sih teman-teman ya. Terus nanti dia juga lihat kita kerja di mana gitu ya. Nah terus gitu approvalnya juga cepet dan sebentar gitu ya, praktis menurut saya. Nah selama kita memenuhi persyaratannya ya, harusnya sih nggak ada isu ya, nggak ada masalah gitu ya teman-teman. Udah gitu yang berikutnya lagi yang saya suka selain tanpa deposit itu, yang kedua praktis, semua by system. Jadi dia akan cek semuanya pakai sistem, terus kita upload data-data kita yang diperlukan. Terus yang ketiga lagi, kita bisa janjian kapan surveinya, itu bisa dengan ownernya langsung, bisa juga dengan agentnya, tergantung nanti itu ada pembicaraan. Jadi di dalam aplikasi Speed Home itu nanti misalnya kita sudah pilih nih, klik rumah yang kita minat ya, nanti kita bisa chat. Nah dalam chat itu sudah ada di situ ownernya juga gitu, jadi ownernya pun bisa respon langsung ataupun agennya yang respon gitu ya.
Nah jadi saya waktu itu negosiasi harga pun lewat aplikasi itu, dalam grup chat itu alhamdulillah itu ownernya bisa langsung kasih decision, memutuskan harga yang saya tawar itu bisa dia setujui apa tidaknya. Ini sih alhamdulillah saya nawar sekian, dia naiknya sedikit aja, jadi masih dalam budgetnya gitu ya. Ya saya bersyukur alhamdulillah, karena di Speed Home ini banyak sekali pilihan apartemen, teman-teman bisa lihat langsung, dan juga ada live streamingnya, jadi bisa videonya tuh, ada juga videonya yang live teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa melihat langsung seperti melihat itu apartemennya atau kondonya secara langsung, tampilannya, kemudian itu teman-teman bisa pilih apakah fully furnished, apakah partial furnished, apakah kosong gitu ya. Nah itu dia semuanya ada keterangannya, harganya berapa, kemudian kapan itu kondonya ini available, ada semua di situ. Terus areanya di mana, kemudian kalau misalkan teman-teman mau cari lokasi dekat apa, nah teman-teman bisa ketik tuh, misalkan nearby LRT apa gitu ya, stasiun terdekatnya, nanti dia akan kasih lihat tuh, kasih tunjuk. Nah jadi teman-teman bisa filter langsung dan bisa pilih mau area daerah mana yang teman-teman misalnya suka gitu ya. Maksudnya kayak saya misalnya, saya maunya daerah LRT-nya misalnya Kelana Jaya Line, karena kebetulan office saya dilewati oleh LRT itu, dan juga anak saya sama LRT-nya itu juga gitu ya. Nah saya pemilih satu line supaya mudah, nggak perlu transit, mengurangi juga durasinya, jadi cepet teman-teman ya. Nah jadi nggak terlalu repot lah gitu. Alhamdulillah dengan saya mencoba ini adalah rumah kedua saya ini, teman-teman bisa lihat ya kondonya seperti apa ya. Ini sebagai sharing aja gambarannya, yang ada di dalam aplikasi itu yang dia tampilkan alhamdulillah sama dengan apa yang yang saya survei langsung dan apa yang saya tempatin ya. Ini seperti kondo saya ya teman-teman. Ini kebetulan dia kan fully furnished, cuma ada beberapa seperti yang simple ya, itu saya saya beli ya, seperti kayak jemuran gitu ya. Terus kemudian kebetulan dia rak buku nggak ada, jadi saya beli kayak, cuman yang core-nya sih dia mostly ada semua, seperti tempat tidur, sofa, kemudian kulkas. Kemudian dia kebetulan di sini alhamdulillahnya dia sedia wifi. Nah jadi wifi udah termasuk ya. Terus kemudian ada alat minumannya gitu ya, air minum gitu, jadi saya nggak perlu beli aqua galon, nggak perlu, walaupun saya punya, tapi ini bekas dari yang sebelumnya soalnya ya, jadi saya bawa aja sekalian. Nah jadi teman-teman sekarang nggak usah khawatir lagi, kalau teman-teman budgetnya terbatas ya, jadi bisa cari apartemen ataupun kondo yang tanpa deposit ya. Nah jadi saya rasa ini banyak bermanfaat ya, dan juga area-areanya bukan area-area yang jelek-jelek juga gitu. Alhamdulillah kemarin saya di KLCC, dekat KLCC dapat harganya juga murah, kebetulan rezeki banget, 2.800. Harusnya dia 3.000, pasarannya 3.500. Nah saya beruntung dapatnya 2.800. Yang di sini saya dapatnya harganya 2.400. Alhamdulillah saya nego dapatnya jadi 2.200. Alhamdulillah. Nah jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, jadi nggak perlu khawatir perlu uang yang banyak waktu berangkat, maksudnya karena kan dulu kan memang kita harus yang paling berat memang itu sewa apartemen ya. Sebenarnya ada juga yang murah, jadi mereka tuh sebenarnya ada level-levelnya di Kuala Lumpur ya, khususnya saya nggak tahu kalau di negara lain ya. Jadi dia misalnya dari yang flat ya, kalau flat itu di bawah apartemen, yang berikutnya adalah apartemen, baru kondominium. Nah ini saya kondominium. Bedanya apa kondominium dengan apartemen? Kalau kondominium itu dia ada kolam renangnya, ada fasilitas yang lainnya seperti olahraga, seperti gym segala macam, tempat main anak, ada musola dan sebagainya. Tapi kalau misalnya apartemen biasanya itu yang kelihatan perbedaannya adalah tidak ada fasilitas olahraga, tidak ada fasilitas kolam renang kayak gitu ya. Ya tergantung teman-teman, misalnya mau saya pun juga jarang berenang, jarang pakai itu, ya bisa jadi apartemen aja, nggak usah kondo gitu ya. Nah jadi bisa lebih murah juga harganya. Nah kalau flat juga itu lebih murah lagi ya teman-teman, harganya di bawah, yang pasti di bawah apartemen. Jadi tergantung teman-teman punya budget dan juga kebutuhannya apa gitu ya, karena kan setiap orang nggak sama teman-teman ya. Nah cuman saya bisa share ya bahwa sekarang ini ada Speed Home namanya aplikasi, dimana kita nggak perlu bayar deposit gitu ya. Tapi beberapa apartemen kemarin saya lihat beberapa owner mungkin ya, dia ada juga minta deposit. Yang pasti
itu dia ada tulisannya kok, jadi nggak usah khawatir. Ada yang apa tuh free deposit, ada yang misalkan deposit 1 bulan, nanti teman-teman bisa baca semuanya. Dan juga yang pasti mereka juga yang bisa bantu ngurusin kan setiap apa tuh kontrak itu kan harus di stamp oleh government ya, namanya LHDN badannya itu. Nah itu mereka juga yang ngurusin, kita nggak perlu bayar. Nanti kalau sudah jadi dia inform ke kita dan dia kirim juga semuanya di dalam aplikasi itu attachmentnya. Jadi enak banget pokoknya, buat saya sih enaknya. Terus bayarnya pun juga online teman-teman, jadi semua bayar sistem. Nah jadi kita nggak perlu repot ya, terus kita bisa generate untuk pembayaran berikutnya lagi. Jadi setiap itu dia ada remindernya, misalnya tanggal berapa kita harus bayar, kayak gitu. Nah makanya saya bersyukur banget ya, karena saya juga sibuk, bagi orang-orang sibuk kayak saya dan juga apa namanya itu kebanyakan urusan. Nah jadi mungkin ini salah satu alternatif yang terbaik. Dan juga teman-teman bisa lihat langsung secara online seperti apa tuh apartemen atau kondo yang diminati, kemudian spek apa aja sih apa tuh namanya yang dia provide, yang dia disediakan oleh dia gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga di situ di dalam dalam gambar itu udah gitu, diklik ada keterangannya atau apa-apa. Kemudian juga daerahnya daerah mana, teman-teman bisa juga tahu dari situ. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya sharing dari saya ini. Jangan lupa di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya bila dirasakan manfaatnya. Semoga teman-teman bisa mencoba-coba melihat aplikasi ini, karena menurut saya, buat saya pribadi, saya sangat bersyukur dan beruntung sekali mengenal aplikasi ini. Karena sejauh ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya menggunakan aplikasi ini udah sejak tahun lalu 2000 sebentar ya, nggak tahun ini deh. Saya mulai pindah di KLCC itu di bulan akhir Desember. Jadi tapi tahun lalu ya, 2022 Desember lah kurang lebih. Nah jadi saya mulai start pindah itu di KLCC di akhir Desember. Mulai itu pada saat menggunakan aplikasi Speed Home ini. Nah sekarang ini karena yang di KLCC itu saya stay 8 bulan, kebetulan ownernya mau kasih pinjem buat adiknya yang baru married, terpaksa saya harus pindah ke apartemen yang lain. Nah saya dapat di kondo yang sini, ini juga melalui Speed Home teman-teman. Dan satu lagi ya, kalau misalkan teman-teman mau pindah kondo yang lain, nah itu pembayaran di kontrak sebelumnya, walaupun misalkan teman-teman belum habis kontraknya ya, katakan kayak saya kemarin tuh selesainya Juni, saya akan keluar di Agustus. Karena kalau termination mendadak di luar daripada kontrak, mau dari kita ataupun dari owner, itu harus 2 bulan ke depan tambahannya. Nah saya baru bisa keluar kan katakanlah di 19 Agustus. Nah karena saya mau start di sini 13 Agustus, dimana kontraknya kan harus disiapkan sebelumnya kan, betul ya. Nah jadi saya harus melunasi dulu pembayaran yang 2 bulan itu teman-teman, karena dia harus tutup kontraknya untuk bikin kontrak yang baru dengan apa-apa owner yang baru soalnya kan. Nah kalau nggak bisa diproses. Nah jadi juga teman-teman harus perhatikan juga bahwa kalau misalkan kita akan pindah sebelum kontrak berakhir, mau dari kita maupun dari ownernya yang memutuskan kontrak itu. Nah tapi untuk pindah ke tempat yang lain, teman-teman harus membereskan pembayaran di kontrak sebelumnya supaya dia bisa tutup itu kontrak dan bikin kontrak yang baru. Karena satu orang nama tidak boleh punya 2 kontrak ya. Jadi satu orang satu kontrak dengan lokasi yang sama, satu area, satu tempat lah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman untuk lebih mempersiapkan diri gitu, lebih prepare ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.